Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati di sini Khalifatul Walid Al-Akh Abdul Qadir Al-Habib Taufik As-Segaf dan Al-Habib Dodi As-Segaf serta segenap para asatidz dan tamu undangan di sini. Alhamdulillah kita diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkumpul di sini dan berdiri di sini dalam rangka memperingati acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Karena tanpa hidayat dan rahmat Allah kita tidak akan berdiri di sini. Pertama, dalam hari Jumat ini adalah hari yang mulia, paling afdalnya hari adalah hari Jumat, sebagaimana yang dikatakan Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, pemimpin para hari adalah hari Jumat. Dan berketepatan dengan hari Jumat adalah hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Dan hari ini dan pada tanggal ini pas dan sesuai dengan hari kemerdekaan yang tahun 1945, yaitu hari Jumat 17 Agustus 9 Ramadan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui apa hubungan Islam dengan kemerdekaan ini. Yang pertama, Islam adalah memberi dorongan yang kuat dalam kemerdekaan Indonesia kepada orang-orang tua dahulu. Karena Islamlah yang mengajarkan kita bahwa cinta tanah air adalah termasuk dari sebagian iman. Sebagaimana yang dikatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka itu pada dahulu kebenaran yang menjajah kita adalah orang kafir laknatullah alaihim, sehingga muncullah dalam diri umat Islam semangat dalam berjihad dan semangat dalam membela tanah air, karena semua adalah bagian daripada iman. Maka itu akhirnya ulama-ulama pun pada zaman dahulu serta kiai-kiai dan santrinya pun ikut berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Maka sepantasnya memang bagi kita untuk merayakan hari kemerdekaan ini juga dalam memperingati, mengenang para pejuang-pejuang kita yang berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Karena tanpa jasa mereka kita tidak akan merayakan atau tidak merasakan kenikmatan hidup merdeka seperti hari ini. Maka itu kita tidak perlu bingung dalam membela negara, tidak perlu titel profesor, doktor dan yang lain, karena pada zaman dahulu para santri dan kiai pun ikut andil dalam memperjuangkan Indonesia. Tetapi hari ini kita lihat banyak yang salah memaknai kemerdekaan. Mereka memaknai kemerdekaan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dahulu mereka diberi kemerdekaan bukan dengan senjata mereka yang kuat, bukan dengan kekuatan mereka, namun dengan kekuatan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berkat kekuatan iman dan ketakwaanlah akhirnya kita diberikan kemerdekaan yang pada hari ini bisa kita rasakan bersama-sama. Mereka dulu berjuang dengan tetesan keringat, darah, bahkan nyawa untuk memperjuangkan negara Indonesia.
Maka itu kita dalam mensyukuri nikmat Allah kemerdekaan ini harus dibarengi dengan ketakwaan dan keimanan. Karena dahulu mereka adalah orang yang ikhlas tanpa mengharap sesuatu apapun, bahkan semuanya mereka korbankan, bahkan nyawanya pun ikut dikorbankan dalam memperjuangkan negara Indonesia. Maka itu kita wajib mensyukuri nikmat yang kita rasakan hari ini dengan ketakwaan dan keimanan. Karena dengan keikhlasan mereka lah kita bisa merasakan indahnya kemerdekaan ini. Kemudian hingga Bung Tomo pun pernah berkata, andai kata tidak ada lafaz takbir, maka saya tidak tahu apa lagi yang bisa menarik putra-putra Indonesia untuk bangkit melawan penjajah Indonesia. Maka itu kita di sini harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan iman kita, sehingga dengan kita berdiri di sini merayakan ini, kita memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dahulu tidak ada yang namanya tentara, polisi dan yang lain-lain. Yang berjuang untuk Indonesia juga termasuk adalah ulama dan para santri. Maka ayo kita semangat dalam cinta kepada NKRI dan berjuang untuk negara ini dengan memakmurkan dengan ketakwaan, bukan dengan kemaksiatan. Maka itu kita harus mengatakan NKRI adalah harga mati untuk kita. Banyak yang memaknai kemerdekaan ini hanya di pada 17 Agustus saja. Merayakan kemerdekaan, memperingati kemerdekaan hanya pada 17 Agustus saja. Padahal harusnya kita merasakan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan ini untuk setiap harinya, bukan untuk di 17 Agustus saja kita merayakan ini. Hanya saja di 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Maka salah jika seorang mensyukuri nikmat kemerdekaan hanya pada 17 Agustus. Bahkan mereka telah menghina perjuangan para ulama dan santri yang mereka berjuang dengan iman mereka dan dengan nyawa mereka untuk memperjuangkan ini. Kita rayakan dengan kemaksiatan seperti orkesan dan lain-lain, karena ini adalah penghinaan terhadap ulama dan ini adalah penghinaan pada pejuang-pejuang kita dahulu. Maka itu dengan ini kita akan merubah, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan ketakwaan kita dan iman kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, menambahkan iman kita dan memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membanggakan para pejuang-pejuang kita dahulu. Semoga hari ini kita diberi rezeki oleh Allah, rezeki sehat afiat dan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.